berikut. Kita langsung Iya, persilakan betul. Usi Rahel Iwamuni untuk memandu kita dalam sesi kali ini. Silakan Usi. Terima kasih Mbak Lenta, terima kasih juga untuk Mbak Jodia yang sudah membuat kita kembali semangat ya, mengingat masa-masa menjadi pengasuh di sekolah minggu. Mungkin sudah lebih dari 20 tahun kita tidak mengasuh, jadi terima kasih Mbak Jodia untuk mengingatkan kita. Nah, kita akan lanjutkan sesi kita di hari ini, sesi ketiga. Contoh pelaksanaan SOP di kampus STFT Jakarta dengan narasumber kita Profesor Dr. Samuel Hart. Selamat siang Pak Sam. Terima kasih sudah join untuk kegiatan ini. Teman-teman, Pendeta Profesor Samuel Benjamin Hart, DTH adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, sekarang posisi beliau adalah Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal, sebuah tugas yang sangat berat ya Pak Sam ya. Ya. Dalam keseharian sebagai seorang dosen di STFT Jakarta, Prof. Sam ini mengampu mata kuliah pengantar perjanjian baru, hermeneutika perjanjian baru, dan bahasa Yunani. Nah, Prof. Sam ini adalah pendeta yang diutus dari GMIT ya, Prof. Ya, dari GMIT dan bertugas sekarang sebagai dosen tetap di STFT Jakarta. Nah, dari riwayat pendidikan nampak ya Pak Prof. Sam ini adalah sarjana muda di Akademi Teologi Kupang ya, tahun 1977, kemudian melanjutkan studi sarjana, magister sampai doktor di STFT Jakarta, dulu STT Jakarta, dan kemudian mengikuti Sandwich Research di Cambridge, Inggris, dan di Leiden di Belanda antara tahun 1992 sampai 1996. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen di STFT Jakarta, Prof. Sam juga terlibat di dalam pelayanan di beberapa organisasi di gereja, lingkup gereja ya, melayani di jemaat dan di sinode GMIT selama 11 tahun. Mungkin sebelum ditugaskan mengajar di STFT Jakarta ya, Prof. Betul, betul. Kemudian pernah menjabat sebagai ketua 2 Badan Pelaksana Gereja Protestan di Indonesia, tapi part-time antara tahun 2000 sampai 2005. Kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Sinode HAM GPI untuk tahun 2005 sampai 2010, tetapi juga untuk tahun 2010 sampai 2015, tetapi part-time. Kemudian Prof. Sam juga pernah menjadi Sekretaris Umum Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia Persetia antara tahun 2003 untuk periode 2003 sampai 2007. Nah, beliau juga menjadi Sekretaris Badan Konsorsium dari Sekolah Teologi di Indonesia di lingkup Dirjen Dimas Kristen antara tahun 2004 sampai 2009. Prof. Sam juga adalah asesor Badan BAN PT ya dari tahun 2002 hingga sekarang. Nah, karya akademik Prof. Sam itu banyak sekali dan bisa dilihat di Google Scholar-nya. Tadi saya share dan luar biasa sekali, jumlah citasinya sudah dari tahun 2010 itu sudah 100 lebih ya. Ya, itu Prof. Sam dan bukan cuma itu, sepertinya Prof. Sam juga menjadi tim editor di beberapa jurnal, antara lain jurnal STT Simpson, juga reviewer di Gema Teologi Kakak. Iya. Dan editor atau reviewer di jurnal Dunamis juga ya, Prof? Ya, reviewer di Dunamis, di Gema Teologi, dan juga di Kurios. Oh ya, di Kurios. Nah, dari catatan publikasi Pak Sam antara lain juga memberi perhatian terhadap masalah-masalah perempuan ya. Ya. Nah, kita berharap Pak Sam bisa
membantu kita di dalam pelatihan penyusunan SOP pencegahan kekerasan seksual ini dengan belajar dari pengalaman dari STFT Jakarta. Nah, Paskem dari jadwal itu sesi ketiga ini teragendakan 30 menit, tetapi kita meminta kesediaan Paskem untuk presentasi antara 30 sampai 40 menit supaya sisa 50 menit itu bisa kita gunakan untuk kita berdiskusi. Ya. Oke. Silakan Paskem 30 sampai 40 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu sudah memperkenalkan saya kepada peserta. Saya kira di antara kita ada yang sudah cukup mengenal saya di STFT Jakarta. Saya diminta untuk memberikan presentasi ini beberapa waktu lalu, dan sebetulnya anti kekerasan ini diadopsi baru beberapa waktu lalu, walaupun kami sudah punya peraturan anti kekerasan terlebih dahulu di STFT Jakarta, tapi dengan adanya Permendiknas yang baru-baru ini, maka STFT Jakarta berusaha untuk memberlakukan ini secara konsisten, dalam arti disusunlah SOP-nya, ya, dan juga ada kode etik yang membackup peraturan. Nah, Ibu Bapak semua, saya mohon maaf, saya tidak memberikan presentasi ini dalam bentuk PPT, artinya PowerPoint. Karena saya pikir karena ini latihan, maka perlu dilihat secara keseluruhan. Ya, apalagi memang ini hanya 8 halaman, jadi barangkali ini bisa disimak dengan bentuk Word saja. Ya, baik. Ya, jadi saya tulis di sini, memang saya mendapatkan surat itu pelaksanaan standar operasional prosedur serta contohnya. Cuma karena ini dalam bentuk pelatihan, maka saya memberikan panduan penyusunan juga. Jadi supaya ketika nanti kita kembali, lalu kita mau menyusun sendiri di perguruan tinggi kita masing-masing, barangkali ini menjadi salah satu acuan untuk kita menyusun SOP. Ya. Nah, saya berterima kasih bahwa bersedia meminta STFT Jakarta dan dari STFT meminta saya untuk memberikan presentasi ini. Dan saya berharap presentasi ini bisa membantu kita semua. Nah, dalam penyusunan SOP dibutuhkan langkah-langkah yang terdiri dari persiapan penyusunan SOP, ya. Kemudian penilaian kebutuhan, lalu penyusunan dokumen SOP, pengembangan SOP. Jadi itu berarti bahwa SOP itu bisa diubah kalau dia sudah tidak update lagi. Penerapan SOP, monitoring serta evaluasi SOP. Nah, keberhasilan dalam penyusunan SOP memerlukan komitmen pimpinan yang kuat, tegas, dan menerima serta melakukan perubahan. Ya, jadi ini hanya sebagai pengantar saja ya. Nah, dasar penyusunan bisa ada peraturan-peraturan macam-macam berkaitan dengan pendidikan tinggi, tapi di sini saya hanya mengangkat 3. Baik, jadi ada
4 dasar penyusunan standar operasional prosedur. Yang pertama itu Permendiknas nomor 30 tahun 2001, kemudian Statuta STFT Jakarta, kemudian Peraturan tentang Anti Kekerasan STFT Jakarta, dan Kode Etik STFT Jakarta. Nah, ini yang dasar penyusunan yang secara khusus untuk kekerasan seksual ini. Ya, jadi saya ambil hanya 4 saja. Nah, tujuan dari SOP adalah pertama menghasilkan panduan tertulis mengenai standar prosedur operasional yang jelas dan konsisten bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen untuk melaksanakannya. Jadi ini panduan tertulis, ya. Lalu yang kedua, menghasilkan prosedur kerja yang jelas bagi tim pemimpin untuk melakukan tindakan bagi anggota sivitas akademika yang melanggar SOP yang telah ditetapkan. Ya, jadi dia menjadi panduan tertulis untuk seluruhnya, tapi juga khusus untuk tim pemimpin. Yang ketiga, menghasilkan layanan yang teratur dan konsisten, ya, karena telah memiliki sistem. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan teratur dan konsisten? Karena setiap SOP itu mesti punya alur pelaksanaannya. Ya, dia tidak hanya sesuatu yang bersifat verbal, tapi dia harus ada alurnya. Dan nanti sebentar kita akan lihat bagaimana alurnya itu. Manfaat SOP sebagai standarisasi proses yang dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi sudah terstandar. Siapapun yang menggantikan pemimpin di perguruan tinggi, dia harus taat kepada standarisasi proses itu. Kemudian yang kedua, mengurangi kemungkinan kesalahan akibat miskomunikasi dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh anggota sivitas akademika atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, ya, atau di dalam menaati SOP ini. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, ya, dan tanggung jawab dari sivitas akademika secara keseluruhan. Nah, karena semua sivitas sudah tahu, maka mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan koridor atau aturan alur yang mereka sudah miliki. Yang keempat, membantu setiap anggota sivitas menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi pemimpin atau tim pemimpin dari perguruan tinggi, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Ya, jadi karena panduan itu, alur itu sudah begitu jelas, sehingga tim pemimpin tidak perlu setiap kali campur tangan di dalam memberikan bimbingan. Kelima, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas semua bagian dan unit setiap hari. Nah, saya kira bukan saja SOP anti kekerasan seksual, tetapi semua kegiatan yang kita lakukan di perguruan tinggi kita masing-masing perlu ada SOP-nya. Jadi misalnya SOP tentang keamanan, SOP tentang kebersihan, SOP tentang pembersihan WC, SOP pembersihan atau pemakaian ruang kelas, dan sebagainya. Ya, jadi semua aktivitas itu kalau diatur dengan SOP, maka semua bisa berjalan dengan lebih teratur. Nah, yang berikut memastikan pelaksanaan tugas pemberlakuan SOP dapat berlangsung
dengan tertib dan teratur. Ya, karena semua sudah diatur. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Ya, biasanya kalau orang tidak tahu bagaimana suatu alur pekerjaan, ya, maka dia bisa bingung dan itu bisa menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Jadi ini dimaksudkan agar kalau ada pelanggaran, maka orang tahu di mana dia lakukan pelanggaran atau pada tingkat mana dia lakukan pelanggaran itu. Yang ke-10, mengurangi tingkat risiko yang timbul dari penanganan terhadap kekerasan yang timbul di kampus atau yang terjadi di kampus, ya. Karena ya dengan demikian semua orang tahu bahwa misalnya kekerasan yang bersifat verbal, kekerasan yang bersifat gerak tubuh, atau kekerasan yang bersifat fisik dan sebagainya, itu orang sudah tahu dan mereka menghindarinya. Nah, yang terakhir, meningkatkan suasana akademik yang rukun, damai, dan kondusif kalau ada SOP yang mengaturnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam menyusun SOP ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahasa. Usahakan agar bahasa yang digunakan dalam SOP harus jelas, tidak boleh multitafsir. Ya. Jadi kalau istilah-istilah yang menimbulkan ambigu atau multitafsir harus dijelaskan, harus dihindari. Nah, penggunaan bahasa yang jelas itu untuk menghindari bias ya dalam memahami SOP. Nah, buatlah prosedur yang rinci dan jelas. Itu yang kedua. Pastikan Anda membuat panduan proses dan uraian langkah-langkah, ya, uraikan langkah-langkahnya secara berurutan. Usahakan semua hal penting yang perlu disertakan sudah ditulis dengan baik, sehingga semua orang memahaminya dengan baik. Yang berikut, dalam menyusun SOP, harus jelas dan ringkas, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, orang bisa lupa apa yang harus dia lakukan. Jadi jelas, ringkas, ya. Nah, sebab tujuan SOP adalah untuk mengurangi ambiguitas bagi sivitas akademika. Karena itu gunakan bahasa yang sederhana dan singkat. Tuliskan instruksi dengan kata kerja perintah, ya. Misalnya, bersihkanlah ruang kelas setelah setiap kali digunakan. Ya. Jadi orang langsung tahu, oh ya, kalau habis gunakan ruang kelas harus bersihkan. Atau siramlah kloset ini setiap kali Anda memakainya. Nah, jadi misalnya itu ditempel persis di depan toilet atau di depan pintu toilet. Nah, jadi ketika dia duduk dan menghadap, dia pasti membacanya dan dia tidak akan lupa. Kemudian yang berikut adalah survei. Sebelum menyusun SOP, Anda perlu melakukan survei untuk mengetahui bagaimana informasi yang diperlukan dalam pembuatan SOP. Wawancarai mahasiswa, dosen, dan karyawan untuk memastikan bahwa Anda membahas setiap langkah dalam prosesnya. Ya, jadi itu perlu dilakukan wawancara dengan para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Nah, setelah menyusun SOP, maka perlu mendistribusikannya. Nah, di tempat kerja saat ini, cara paling efektif untuk mendistribusikan SOP adalah
melalui aplikasi perangkat seluler sehingga dapat memudahkan akses bagi setiap orang. Ya. Jadi bisa dikirim melalui HP atau laptop. Ya. Bisa juga misalnya di print lalu diberikan kepada setiap bagian dalam bentuk hard copy, ya, dalam bentuk hard copy. Ya, karena ada juga dosen yang ingin atau lebih suka membaca daripada plototin HP terus. Terutama untuk yang tua-tua. Seperti saya ini, memang saya juga gunakan HP, tapi kalau terlalu banyak mata agak kabur. Jadi kadang-kadang saya tidak memakainya. Nah, gunakan visual, gunakan ilustrasi, diagram, ya, alur, atau fotokopi agar mudah digunakan untuk menyampaikan prosedur pelaksanaan SOP. Nah, terutama diagram alur itu sangat penting, ya, karena mungkin dia hanya 1-2 halaman, nanti ditempel atau diberikan kepada orang-orang atau sivitas akademika dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kemudian yang berikut adalah pengawasan. Kalau sudah didistribusikan dan diberikan kepada mahasiswa untuk diberlakukan, mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan diberlakukan, maka membutuhkan pengawasan dari tim pemimpin atau petugas yang ditunjuk untuk mengawasinya. Kalau di STFT Jakarta itu kami sebut sebagai formator spiritualitas ekumenis. Dia yang memantau khusus untuk anti kekerasan seksual ini. Nah, kalau dalam perjalanan memberlakukan SOP dan ada hal yang belum tercakup di dalamnya, bisa juga diubah, direvisi, lalu dibuat. Tapi sekali lagi, kalau dibuat baru, harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Kemudian terakhir, perbarui SOP. Ya, jadi SOP ini perlu dibarui. Ya, dalam dunia pendidikan itu perkembangan itu terus saja berkembang, ya, meningkat, dan karena itu maka perlu selalu dilakukan pembaharuan. Nah, Ibu Bapak semua, para dosen, ini struktur dari satu SOP. Ini struktur yang saya kira ringkas. Ya, memang SOP jangan terlalu panjang, harus ringkas. Yang pertama, judul. Setiap SOP harus memiliki judul tergantung pada apa yang ditentukan. Jadi kalau anti kekerasan, ya anti kekerasan. Kalau kebersihan, ya kebersihan. Keamanan, ya keamanan. Dan sebagainya. Dimulai dengan judul, sesudah itu pendahuluan. Dalam pendahuluan, dia uraikan mengenai peringkat pengingat terhadap misi dari lembaga pendidikan untuk memudahkan pencapaian target. Jadi misalnya, misi dari lembaga pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas spiritualitas, ya, etika, dan moral daripada seluruh sivitas akademika. Maka perlu ada SOP yang mengatur itu. Kemudian yang berikut adalah cakupan SOP. Nah, bagian ini mencakup tujuan dan proses yang dicakupinya. Ya, jadi siapa-siapa saja yang tercakup di dalam itu perlu disampaikan.
dan bagaimana pentingnya SOP untuk mengikuti langkah-langkah yang terlampir seperti kepatuhan setiap anggota sivitas terhadap SOP. Jadi di dalam cakupan itu berarti mestinya semua sivitas akademika dari satu perguruan tinggi. Lalu kontak. Setiap SOP harus mengidentifikasi untuk siapa dokumen tersebut ditujukan. Ya, daftar peran dan tanggung jawab dan informasi kontak untuk koordinasi. Ya, jadi misalnya ditujukan kepada seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi A, ya, dan yang punya tanggung jawab atau yang koordinir itu misalnya kalau kebersihan bagian umum, kalau keamanan juga bagian umum, kalau anti kekerasan ya kami di STFT Jakarta atau STFT Jakarta memiliki formatur spiritualitas ekumenis. Yang berikut glosarium. Ini bisa ada bisa tidak. Dia ada kalau SOP menyertakan bahasa atau akronim tertentu. Sertakan glosarium atau daftar istilah untuk memudahkan pemahaman. Jadi kalau sesuatu istilah yang mungkin bahasa asing, ya, yang tidak dimengerti oleh semua, atau istilah yang bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh semua karena di sekolah-sekolah teologi itu mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang daerah. Karena itu maka perlu dijelaskan sehingga semua dapat memahaminya. Lalu yang berikut adalah legalitas SOP. Nah, ini sangat penting ya. Di atas saya sudah gariskan bahwa SOP ini adalah suatu perangkat yang tidak terpisahkan dari peraturan anti kekerasan, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, sekarang lagi legalitas SOP. Yang pertama, SOP yang telah disusun oleh tim penyusun harus dibaca untuk dikoreksi oleh seluruh tim pemimpin di perguruan tinggi. Maksudnya perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, jika masih ada kekurangan dari SOP itu, maka tim perlu segera memperbaikinya. Ya. Nah, mengapa demikian, Ibu Bapak para dosen? Karena setiap sekolah teologi punya karakter dan konteksnya masing-masing. Ya. Sehingga perlu disesuaikan dengan konteks lingkungan dari perguruan tinggi masing-masing. Yang kedua, SOP yang sudah disempurnakan perlu disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. SOP apa saja, jadi bukan saja SOP anti kekerasan seksual, tapi SOP apa saja yang kita susun perlu disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar bisa menampung aspirasi dari sivitas jika masih ada hal-hal yang kurang, ya. Jadi supaya semua merasa memiliki SOP itu. Jadi bukan sesuatu yang diturunkan dari atas, dari pemimpin, tapi merupakan kebutuhan daripada semua sivitas akademika. Ya. Yang ketiga, jika masih diperlukan penyempurnaan, maka tim penyusun menyempurnakan sekali lagi, ya. Jadi supaya lebih sempurna. Kalau ada masukan pada waktu diadakan sosialisasi itu. Yang keempat, supaya SOP yang sudah disempurnakan itu mendapat legalitas, ya, dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika.
maka SOP itu dibawa ke rapat senat untuk disahkan. Ya. Jadi kalau disahkan di rapat senat, itu berarti dia berlaku untuk seluruh anggota sivitas akademika yang ada di kampus kita masing-masing. Yang kelima, pengesahan SOP itu dituangkan dalam bentuk SK, ya, atau dibuat SK, surat keputusan, entahkah itu ketua atau rektor, untuk dilaksanakan, ya, diberlakukan, maksud saya, diberlakukan kepada seluruh sivitas akademika, ya. Nah, dengan demikian maka dengan SK itu, maka SOP dapat diberlakukan untuk semuanya. Nah, penanganan pelanggaran. Diharapkan dengan diberlakukan SOP, semua sivitas akademika melaksanakan dan menaatinya. Namun, jika terjadi pelanggaran, maka perlu diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Nah, kalau di kami di STFT Jakarta, kalau ada pelanggaran apa saja, entah itu anti kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya, maka pertama-tama itu dilaporkan oleh bagian yang bersangkutan. Kalau tidak bisa ditangani secara langsung, maka dilaporkan kepada komite etik. Jadi kami memiliki komite etik. Jadi semua persoalan, semua permasalahan baik dari dosen, pegawai maupun mahasiswa, kalau ada, itu diserahkan kepada komite etik untuk membahasnya. Ya. Jadi komite etik ini bisa disebut sebagai badan pertimbangan untuk pimpinan. Supaya pimpinan jangan disibukkan dengan urus perkara. Tapi komite ini membahas persoalan-persoalan itu dan memberikan pertimbangan kepada ketua, ya, tim pemimpin, dalam hal ini ketua, untuk dibawa ke rapat senat. Nah, di rapat senat itulah semua diputuskan. Ya. Yang ringan, yang sedang, ya, pelanggaran ringan dan sedang dibina oleh bagiannya masing-masing. Kalau pelanggaran berat, ya terpaksa dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh SOP, ya. Contoh SOP. Nah, kami buat seperti ini. Jadi ada logonya, ada nama sekolah, kemudian di bawahnya SOP anti kekerasan seksual. Kemudian di sini ada kode berkasnya atau dokumen, kemudian tanggal dan revisi. Jadi tanggal pengesahan, tanggal revisi, dan berapa halaman. Nah, jadi ini contoh. Saya harap nanti kita perhatikan baik-baik. Tadi kita katakan bahwa SOP itu, struktur SOP itu perlu ada pendahuluan. Nah, inilah pendahuluannya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta adalah lembaga pendidikan yang sangat menekankan pembentukan spiritualitas dan moral serta etika bagi seluruh sivitas akademikanya. Maka pemberlakuan peraturan anti kekerasan seksual, jadi yang pertama kami sebutkan peraturan anti kekerasan sebagai acuan dari SOP ini, ya. Peraturan anti kekerasan seksual yang telah dimiliki oleh STFT Jakarta membutuhkan standar operasional prosedur yang secara jelas dan konsisten memberikan arah bagi seluruh sivitas akademika STFT Jakarta. Maksudnya, supaya dengan adanya SOP ini dapat mengurangi ambiguitas dalam memahami dan menaati peraturan anti kekerasan seksual yang sudah diberlakukan di STFT Jakarta. SOP ini merupakan prosedur baku yang tak terpisahkan, ya,
yang tak terpisahkan dari peraturan anti kekerasan dan kode etik STFT Jakarta. Tim formator spiritualitas STFT Jakarta bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan SOP anti kekerasan seksual di STFT Jakarta. Nah, tim formator ini adalah bagian yang mengawasi mengenai peraturan anti kekerasan ini, ya. Tindakan-tindakan yang melanggar SOP anti kekerasan seksual dilaporkan kepada komite etik. Selanjutnya komite etik membahasnya dan memberikan pertimbangan kepada Senat melalui ketua untuk diambil keputusan. Jadi ini pendahuluannya. Ya, pendahuluan dari SOP ini. Sekarang kita masuk kepada tujuan. Tujuan prosedur. Yang pertama, memberikan kejelasan mengenai standar prosedur operasional yang jelas dan konsisten bagi setiap mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen untuk melaksanakannya. Kedua, memberikan prosedur kerja yang jelas bagi tim pemimpin untuk melakukan tindakan bagi anggota sivitas akademika yang melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh tim pemimpin. Yang ketiga, menghasilkan layanan yang teratur dan konsisten karena telah memiliki alur yang jelas. Keempat, mengurangi kemungkinan kesalahan akibat miskomunikasi. Ya. 5, memastikan pelaksanaan SOP ini berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan dan mengurangi tingkat risiko yang timbul. Nah, sekarang cakupan. Ya. Di atas kita sudah bicara tentang cakupan. Pemberlakuan SOP ini berada di bawah pengawasan tim formatur spiritualitas dan komite etik STFT Jakarta. Pemberlakuan SOP anti kekerasan seksual ini mencakup seluruh sivitas akademika, yakni seluruh mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3, tenaga kependidikan, dan dosen. Nah, mekanisme prosedural pelaksanaannya. Bagian D ini, ya, bagian D ini yang nanti kita akan tuangkan dalam bentuk alur, ya. Ketua STFT Jakarta membuat SK pengesahan, ya, SK pengesahan dan pemberlakuan peraturan dan SOP anti kekerasan di lingkungan sivitas akademika STFT Jakarta. SK yang dimaksud pada poin 1 dikirim kepada masing-masing kaprodi, ya, masing-masing kaprodi, ya, dan unit-unit di STFT Jakarta untuk selanjutnya disebarkan kepada seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan, serta dosen di lingkungannya masing-masing. Nah, peraturan anti kekerasan seksual dan SOP wajib disosialisasikan kepada semua mahasiswa baru. Ya, kalau tadi dosen dan mahasiswa pegawai yang lama, ini mahasiswa baru, ya, terutama, tapi juga mahasiswa yang lama sebagai pengingat kepada mereka semua. Yang keempat, tim formatur spiritualitas memantau pelaksanaan SOP anti kekerasan. Jadi dia punya tanggung jawab itu. Jika dalam pemantauan ada pelanggaran, maka hal itu disampaikan kepada komite etik. Karena mahasiswa, tenaga pendidikan, dan dosen yang melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan anti kekerasan yang berlaku di Jakarta, dibawa ke komite etik untuk dibahas dan diberikan pertimbangan. Komite etik
memberikan rekomendasi kepada Senat melalui ketua. Angkatan 17. Kebetulan. Sorry, Bapak Ibu-ibu bolehkah di-mute mikrofonnya supaya komunikasi di dalam itu tidak terganggu. Terima kasih. Silakan Pak Sem. Rapat Senat mengambil keputusan berupa sanksi administratif ringan dan sedang hingga dikeluarkan, ya, atau berat. Pelanggaran berat dikeluarkan, sanksi yang ringan dan sedang dibina oleh formatur dan selesai. Ini alur yang ada, tidak begitu panjang, maksudnya supaya bisa dikuasai oleh rekan-rekan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini SOP-nya. Nah, saya sebelum lanjut, saya mau katakan bahwa ada beberapa model SOP, ya. Tapi ini kami pakai model seperti ini. Jadi misalnya di sini, ini SOP anti kekerasan seksual, pelaksanaan kegiatan. Jadi semua yang terdaftar ke bawah ini pelaksanaannya, ya. Dan ini menunjuk kepada siapa yang melakukan atau melaksanakan. Nah, yang pertama, pengesahan SOP dalam rapat Senat. Ini dimulai di sini, ya. Kemudian, Ketua STFT Jakarta membuat SK pemberlakuan SOP, ya. Jadi di sini SK dikeluarkan. Lalu kemudian SK SOP didiseminasikan kepada waket 1, 2, 3, 4, ya, termasuk formator, kaprodi, S1, S2 dan S3, ya. Lalu yang berikut, sosialisasi kepada mahasiswa S1, S2, S3, karyawan, dosen, termasuk mahasiswa baru juga, kalau itu dilakukan setiap tahun. Kemudian yang berikut, formasi spiritualitas ekumenis melakukan pemantauan. Ya. Ya, ini pemantauan, ini tugas dari formasi spiritualitas atau formator spiritualitas ekumenis. Kemudian berikut, tindakan pelanggaran disampaikan kepada komite etik untuk memberikan pertimbangan, ya. Nah, disinilah dia melakukan pertimbangan, ya. Kemudian Senat membuat keputusan, ya. Jadi pertimbangan dari komite etik ini disampaikan kepada Senat melalui ketua. Nah, dalam pengambilan keputusan, ya, kalau pelanggaran berat, ya, itu dikeluarkan, ya. Sedangkan pelanggaran sedang, ringan dan sedang itu diberikan pembinaan, ya, sehingga dia bisa meninggalkan sikap atau tindakannya itu dan selesai. Nah, lalu di bawah ini dokumen terkait, ya. Karena di atas, ya, karena di atas ini kita catat dasar dari SOP ini ada beberapa peraturan, dan karena itu maka itu harus ya, ini ada di sini. Ya. Nah, ini hanya sebagai panduan. Tapi SOP-nya sendiri adalah yang ini nih. Ya. SOP ini dia melekat pada peraturan tentang anti kekerasan seksual. Ya. Dia tidak boleh dipisahkan dari peraturan itu, ya. Jadi
peraturan itu ada dan SOP ini didampingkan. Ya. Di atas sini hanya catatan untuk kalau kita susun SOP, ini modelnya seperti ini. Baik, saya kira waktu saya sudah lewat ya. Jadi, iya, lewat 2 menit, Prof. Iya, tapi tidak apa-apa. Karena tadi dia hilang tiba-tiba. Betul. Tadi ada sempat terhenti beberapa ini sih, tidak apa-apa. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Prof. Bapak Ibu, itu presentasi Prof. Sem terkait dengan bagaimana STFT Jakarta merumuskan SOP-nya. Prof. Sem menegaskan tentang hakikat dari sebuah SOP, kemudian banyak hal disampaikan, di-share, termasuk struktur dari SOP serta legalitas dari SOP. Nah, ini sebetulnya inti apa? Contoh untuk kita langsung membantu kita untuk perumusan SOP pencegahan kekerasan seksual yang menjadi fokus dari kegiatan selama hari ini dan besok.